Salam berkemenangan. Kita berjumpa kembali dalam di Victorious Devotion, ya Pak. Kiranya hari ini kita diberkati Tuhan melalui Victorious Devotion. Mungkin banyak hal yang sudah didengar dan sudah dipraktekkan, dan saya berharap itu menyiapkan diri kita semakin hari semakin bertumbuh dewasa dan semakin siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena kapan lagi kita menyiapkan diri selain di waktu yang sekarang ini. Nah, pagi hari ini kita kembali, kita akan memuji Tuhan dan kita mendengarkan firman-Nya. Lalu nanti kita akan berdoa. Kita angkat sebuah pujian yang menyatakan hanya Tuhan saja milik kita di bumi dan di surga. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah sumber kuatku, Kaulah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah sumber kuatku, Kaulah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kekuatan melalui jamahan, kekuatan melalui penghiburan-Mu, kekuatan melalui firman-Mu, kekuatan melalui orang-orang yang Kau pakai menghibur dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Kiranya Kau juga memakai kami untuk menjadi penghiburan, kekuatan bagi orang-orang lain. Kami akan menyambut firman-Mu. Tuhan kiranya mengurapi kami semua, supaya firman itu tidak sebatas kami dengar, tapi boleh tertanam di dalam hati kami dan kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul harta di sorga. Lukas pasal 12 ayat 33 dan 34 menjadi ayat yang akan kita renungkan. Saya bacakan. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kehidupan sehari-hari pada zaman Tuhan Yesus dan pada masa-masa sesudahnya bukan keadaan yang sebaik pada zaman kita di Indonesia. Pada waktu itu ada jadi peristiwa gempa bumi, ada juga perang. Ya, masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat yang bisa menjadikan orang kaya jadi miskin dan orang yang pas-pasan habis semuanya harta yang dimilikinya, sehingga tidak ada lagi.
Nah, dalam kondisi yang seperti itu, ya di dalam masyarakat itu ada keluarga-keluarga, ada marga-marga, ada kelompok-kelompok keluarga ya. Jika ada satu keluarga mengalami masalah secara sosial, maka keluarga besar atau anggota keluarga menjadi penjamin sosial, menjadi JPS, ya jaring pengaman sosial. Nah, itu juga berlaku di negeri kita di Indonesia. Ya, dalam persaudaraan, baik yang menggunakan marga maupun tidak, ada ikatan persaudaraan. Ketika salah satu saudaranya mengalami masalah secara ekonomi ataupun secara kesehatan yang membutuhkan pembiayaan, maka keluarga besar akan ikut ambil bagian. Jadi keluarga besar menjadi JPS, jaring pengaman sosial. Tetapi itu tidak akan terjadi bila seseorang atau sebuah keluarga melakukan yang dilarang oleh keluarga besar tersebut. Dan jika itu terjadi, maka keluarga yang melakukan yang dilarang oleh keluarga besar tidak akan mendapatkan yang namanya, ya sekarang bisa dikatakan jaring pengaman sosial, tidak mendapat bantuan, tidak mendapat dukungan apapun. Bahkan dianggap bukan keluarga lagi. Dan apa yang bisa menyebabkan itu terjadi sehingga putus hubungan dan tidak ada dukungan-dukungan lagi jika sebuah keluarga mengalami kesusahan? Yaitu jika percaya kepada Yesus. Dan ini menjadi tantangan yang besar bagi orang yang mau percaya kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun keluarga. Dia akan diputus hubungan persaudaraan. Dan perlindungan keluarga besar secara sosial bisa juga hilang. Dia bisa hanya hidup sendiri. Imannya kepada Yesus mampukah dipertahankan? Mampukah membuat dia berani? Ketika Yesus mengajar para muridnya, dia berkata, jualah dan berikan kepada orang miskin. Dalam kondisi kita atau orang percaya atau yang mengikuti Yesus pada waktu itu tidak memiliki harta, ada jaminan dari Allah yang akan memelihara keluarga tersebut. Jangankan yang karena bencana, bahkan yang karena sukarela menjual hartanya, lalu membagikannya untuk sedekah, Tuhan menjamin hidup mereka. Bahkan ayat ini menyadarkan kita bahwa hidup kita di muka bumi ini tidak akan selamanya dan semua harta yang kita miliki hanya untuk kita hidup di muka bumi ini saja. Mungkin saja akan ada orang yang kaya raya yang hartanya 7 turunan. Tidak habis. Mungkin 14 atau 21 turunan. Tapi dia meninggal. Lalu untuk apa? Untuk siapa? Dan keturunan-keturunannya juga tidak bisa menghabiskan. Akhirnya harta itu tidak bisa dinikmati. Padahal dia sudah berjerih lelah, bahkan melakukan banyak hal untuk mengumpulkan harta. Makanya harta itu hanya bermanfaat selama ia hidup, jika digunakan dengan baik. Manfaat selama ia hidup, bermanfaat selama ia hidup di muka bumi ini. Ia bisa gunakan untuk makan, minum, berpakaian, dan pergi ke sana dan kemari. Tetapi setelah meninggal dunia, maka harta itu tidak ada gunanya. Tetapi Yesus mengajari orang percaya, para muridnya, supaya kita memperlakukan harta dengan benar, supaya harta itu tidak hanya berguna di muka bumi ini saja, menolong sesama. Tapi harta itu, ketika kita gunakan di bumi, membuat kita menyimpan harta di sorga. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Jadi ketika kita menggunakan harta di muka bumi ini secara benar, untuk memberkati orang lain, untuk menolong orang lain, memberkati pekerjaan Tuhan, maka itu berarti menyediakan bagi kita harta di sorga. Tuhan Yesus tahu hati kita tuh dekat dengan harta. Satu saat saya melakukan perjalanan, ya pulang, saya membawa tas-tas yang isi pakaian dan semualah.
barang-barang yang menurut saya penting. Lalu saya juga membawa sebuah kaleng kerupuk. Saya naik kereta, setelah akan sampai stasiun di mana saya harus turun, saya sudah terbangun. Waktu terbangun, saya melihat ternyata tas saya yang saya bawa tidak ada lagi di tempatnya. Yang tersisa apa? Kaleng, saudaraku. Yang isinya bukan kerupuk. Tapi itu kaleng kerupuk, tapi saya isi peye. Jadi saya pulang membawa peye. Tas-tas yang berisi barang-barang yang penting bagi saya sudah hilang. Wih, rasanya seperti hatinya hilang juga. Saya berlari, menyusul kalau ada orang di depan saya yang membawanya. Saya berlari sambil berkata, Tuhan, tolong, saya masih membutuhkan barang-barang itu. Tapi kemudian kalimat selanjutnya keluar dari mulut saya bunyinya begini. Tapi engkau tahu Tuhan, saya lebih membutuhkan engkau dari barang-barang itu. Hari itu juga Tuhan menguatkan saya. Itu pasti pekerjaan Tuhan melalui rohnya. Tuhan tahu hati saya terikat dengan barang yang hilang, yang diambil orang. Tapi roh memberitahu kepada saya, ke hati saya, bahwa saya lebih membutuhkan Tuhan dari barang-barang itu. Tuhan tahu hati kita melekat pada harta. Karena Tuhan mengajari kita supaya kita dilatih semasa kita di muka bumi ini. Supaya kita tidak terikat pada harta benda. Kalau kita punya, kita bisa pakai untuk hal yang berguna dan untuk kita bisa berbagi memberkati orang. Kalau tidak ada pada kita, kita tidak menjadi khawatir dan takut. Karena hari esok kita, Tuhan yang pelihara. Bahkan bagi kita yang percaya, apapun yang sudah kita berbuat tidak menjadi sia-sia. Tidak ada yang rugi. Kalau sesuatu diambil dari kita, tidak akan pernah rugi. Kalau kita tetap di dalam Yesus. Bahkan Tuhan sedang menyiapkan kita. Hati kita supaya benar-benar murni mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi apapun. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Hanya kau milikku di surga. Tiada lain yang di bumi ya yang kuingini selain Tuhan saja. Kiranya Tuhan terus menolong kita supaya kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan kita tidak terikat hati kita dengan semua yang namanya harta benda. Kita butuh makan, minum, pakai. Tapi kita lebih membutuhkan Tuhan dari segala-galanya. Apa yang ada kita syukuri, apa yang tidak ada kita upayakan. Ada kita berbagi, tidak ada kita bersyukur bersama-sama. Terus jalani hidup ini. Jangan sampai harta membuat kita terhalang masuk kerjaan surga. Karena Yesus pernah berkata, ya, harta bisa menghambat orang kaya masuk surga. Tapi saya pikir juga harta bisa menghambat orang miskin masuk surga. Karena hidup dalam kekhawatiran. Tapi kita yang percaya pada Tuhan, terus bersiap-siap. Ya, siapkan hati kita. Karena bagi kita tersedia harta abadi di kerajaannya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kau ajari kami untuk memiliki sikap hati yang benar terkait dengan harta. Sesungguhnya kau sediakan harta di sorga yang melebihi apapun yang dinamakan harta berharga di muka bumi ini. Dan kau ajari kami untuk kami juga menggunakan harta secara tepat. Bukan untuk kepuasan di muka bumi ini, tetapi untuk kami melakukan yang benar. Sehingga apa yang kami lakukan menjadi tabungan yang tersimpan di kerajaan-Mu. Ampuni kalau kami mengasihi harta benda. Ampuni ketamakan. Ampuni kekhawatiran akan hal itu. Engkau memelihara kami lebih daripada bunga bakung, lebih daripada burung pipit. Terima kasih Tuhan. Teguhkan setiap kami. Kalau kami bekerja berusaha, untuk kami memenuhi tugas dan tanggung jawab kami, bekerja dan berusaha sebagai pelayanan kepada sesama dan kepada Tuhan. Dan kalau kami memperoleh upah, biarlah kami menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami percaya hidup kami Tuhan pelihara sampai pada akhirnya, bahkan sampai Engkau datang yang kedua kali menjemput kami di awan-awan yang permai. Terima kasih, terpujilah namamu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, kita sudahi Victorious Devotion pagi hari ini. Hari ini Tuhan memberkati. Salam berkemenangan.